Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Hani berjalan perlahan menyusuri gang sempit dengan troli kecil berisi berbagai dagangan. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun wajahnya menyiratkan kedewasaan yang lebih dari usianya. Setiap hari, ia menjajakan kue-kue basah dan gorengan buatan sendiri. Hidupnya tak semudah teman-temannya yang lain, tapi ia tak pernah mengeluh. Sejak ayahnya meninggal dunia saat ia berusia 10 tahun, hidupnya berubah drastis. Ibunya Bu Saro yang dulu bekerja sebagai buruh cuci, kini tak bisa bergerak normal karena serangan stroke yang dialaminya 2 tahun lalu. Sejak saat itulah Hani menjadi tulang punggung keluarga. Tak ada pilihan lain baginya selain bekerja keras agar mereka bisa makan dan ibunya mendapat perawatan yang layak. Setiap pagi Hani bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia segera mengambil air wudhu dan menunaikan sholat subuh di kamar kecilnya yang sederhana. Setelah berdoa, ia langsung menuju dapur untuk memasak. Tangan kecilnya lincah mencampur adonan, menggoreng tempe, tahu dan juga risoles, serta menata semuanya dalam wadah plastik untuk dijual. "Hani, nak, kamu hati-hati di jalan ya." Suara lirik ibunya terdengar dari kamar. "Iya bu, Hani pergi dulu ya bu. Nanti kalau ibu lapar, itu ada bubur di meja." Hani berjalan keluar rumah dengan troli dagangannya. Ia sudah hafal rute yang harus ditempuh. Ia menjajakan jualannya di sekitar perumahan dan juga pasar kecil di dekat terminal. Setiap pelanggan yang melihatnya selalu terkesan dengan ketekunan gadis muda ini yang cantik. "Pagi nih, seperti biasa ya. Ibu, 2 tempe goreng sama 3 risol ya," ujar Bu Lina pelanggan setianya. "Iya bu, ini sudah disiapkan. Makasih ya bu," jawab Hani sambil tersenyum. Tak butuh waktu lama bagi Hani untuk menjual habis dagangannya. Ia selalu bersikap ramah dan juga jujur, sehingga banyak pelanggan yang tetap setia membeli dagangannya setiap hari. Setelah semua jualannya sudah habis, ia pulang ke rumah dengan hati lega. Setibanya di rumah, ia pun segera membersihkan diri dan mengganti pakaian. Sebelum beristirahat, ia selalu meluangkan waktu untuk pergi mengaji. Ini adalah rutinitas yang sudah ia lakukan sejak kecil. Diajarkan oleh almarhum ayahnya yang dulu sering membimbingnya membaca Al-Quran. Di sudut rumahnya yang sederhana, Hani membuka Al-Quran dengan khusyuk. Suaranya yang lembut melantunkan ayat-ayat suci bagi Hani. Mengaji adalah caranya untuk menenangkan hati dan juga menguatkan diri. Saat raga lelah karena bekerja, saat pikiran penuh dengan beban hidup, Al-Quran selalu menjadi tempatnya Hani untuk berlabuh. Namun tak selamanya hidup berjalan dengan mulus. Singkatnya, suatu hari saat Hani sedang menjual dagangannya, seseorang menabraknya dari belakang hingga semua dagangannya pun terjatuh ke tanah. Aduh, gimana sih? Aduh, maaf dek, aku gak sengaja, ujar seorang pemuda yang tampak panik. Hani tertegun melihat gorengan dan kue-kuenya berhamburan di jalan. Hatinya hancur, karena itu adalah satu-satunya sumber penghasilan hari itu. Pemuda itu pun berusaha membantu, tapi semuanya sudah kotor. "Aduh,
Kakak benar-benar minta maaf ya, Dek. Nanti aku akan ganti rugi deh. Maaf ya, ujar pemuda itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rian. Awalnya Hani menolak, tetapi Rian bersikeras. Akhirnya dengan uang yang diberikan oleh Rian, Hani bisa kembali membeli bahan-bahan dan berjualan lagi untuk keesokan harinya. Dari peristiwa itulah mereka menjadi akrab. Rian sering melihat Hani berjualan dan mulai tertarik dengan keteguhan hatinya. Hingga singkatnya suatu hari, Rian datang ke rumah Hani membawa sebuah amplop. Hani, ini aku ingin membantumu. Aku tahu hidupmu sulit, dan aku juga punya kenalan yang bisa memberimu pekerjaan tetap di sebuah toko roti. Gajinya cukup besar, dan kamu tidak perlu berjualan di jalan lagi, ujar Rian penuh harap. Namun Hani hanya tersenyum. Terima kasih ya Kak Rian. Saya sangat menghargai niat baik kakak. Tapi saya sudah nyaman dengan pekerjaanku, Kak. Aku bisa mengurus ibu sambil tetap mengaji setiap hari. Rian terdiam. Ia semakin kagum dengan Hani. Ia melihat keteguhan seorang gadis yang tetap memilih jalan yang telah ia yakini, meskipun jalannya penuh rintangan. Hari-hari terus berlalu, Hani pun tetap berjualan, tetap merawat ibunya dan tetap mengaji setiap malam. Hingga saat itu, suatu hari ibunya ini mengalami serangan stroke yang kedua. Ibu kenapa, Bu? Bu. Hani panik saat melihat tubuh ibunya semakin lemah. Ia segera meminta bantuan tetangganya untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa kondisi Ibu Saroh semakin memburuk. Hani hanya bisa berdoa dan berharap agar ibunya ini bisa bertahan. Namun takdir berkata lain. Tepat beberapa hari kemudian, Bu Saroh menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia Hani seakan runtuh. Ia merasa kehilangan separuh jiwanya. Setelah pemakaman itu, Hani duduk sendirian di sudut rumahnya. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa sunyi. Ia menangis puasnya, namun kemudian ia ingat pesan dari ibunya. Nak, jangan tinggalkan ibadah dan mengaji ya nak. Itulah bekal untuk kamu bawa di akhirat. Dengan hati yang berat, ia pun mengambil Al-Quran dan membukanya. Meskipun air matanya terus mengalir, ia tetap membaca ayat demi ayat. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan hatinya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya, Hani tetap berjualan seperti biasa. Kesedihan masih menyelimuti hatinya, tetapi ia berusaha bangkit. Ia tahu hidup harus terus berjalan. Hingga singkatnya pada waktu itu, suatu sore Rian pun kembali datang. Hani, aku mau ngomong sama kamu. Aku tidak bisa melihatmu terus seperti ini. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin mendampingimu dan membantumu melewati semua ini, Hani, kata Rian dengan tulus. Hani terkejut, ia tak pernah berpikir tentang pernikahan. Namun setelah melewati banyak cobaan, ia menyadari bahwa manusia memanglah tidak bisa hidup sendiri. Setelah beberapa bulan mengenal Rian lebih dalam, akhirnya Hani pun menerima lamarannya. Mereka menikah dalam kesederhanaan, namun juga penuh kebahagiaan. Meskipun telah menikah, Hani tetap menjalankan kebiasaannya. Ia tetap berjualan, tetap mengaji, dan tetap hidup dengan sederhana. Namun kini ia tidak sendirian. Ia ini memiliki seorang yang mendampinginya, seorang yang memahami perjuangannya. Hidup Hani penuh ujian, tapi ia selalu bertahan. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan yang terpenting, ia tidak pernah meninggalkan keimanannya. Kini setiap malam suaranya masih terdengar melantunkan ayat-ayat suci. Tidak lagi sendirian, tetapi bersama seorang yang mencintainya dengan tulus. Kini saat itu,
Hani baru saja sebulan menjalani kehidupan barunya sebagai seorang istri. Rumah tangganya dengan Rian berjalan sederhana namun penuh ketulusan. Setiap hari mereka tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Rian bekerja sebagai karyawan toko sembako, sedangkan Hani tetap berjualan gorengan di pagi hari dan mengaji di sore hari. Namun kebahagiaan mereka mulai terusik ketika seorang pria bernama Wawan mulai menunjukkan sikap yang tak menyenangkan. Wawan adalah anak tunggal dari Bu Eci, seorang rentenir yang dikenal tajam di kampung mereka. Sejak lama Wawan menyimpan perasaan terhadap Hani. Ia selalu berharap bisa menjadikan Hani sebagai istrinya. Namun ketika mendengar kabar bahwa Hani menikah dengan pria lain, hatinya telah hancur. Ia tak terima. Wawan bukan hanya merasa kehilangan tetapi juga dipenuhi oleh rasa dendam. Ia tahu bahwa keluarga Hani memiliki hutang kepada ibunya, Bu Eci. Hutang itu berasal dari masa lalu, ketika ayah dan ibunya masih hidup. Saat itu mereka terpaksa meminjam uang untuk biaya pengobatan ayah Hani yang sedang sakit keras. Setelah ayahnya meninggal, ibunya pun masih harus berutang lagi demi biaya sehari-hari, terutama sejak ia terkena stroke. Kini meski kedua orang tua Hani telah tiada, hutang mereka tetap ada. Yang membuat Hani semakin bingung adalah bunga pinjaman yang terus naik setiap bulannya. Jumlahnya sudah semakin besar dan ia tak tahu harus membayarnya dengan cara apa. Hingga suatu sore ketika Hani baru saja selesai berjualan dan hendak pulang, Wawan menghadangnya di ujung gang. "Hani," panggil Wawan dengan nada dingin. Hani menoleh dan sedikit terkejut melihat Wawan berdiri di sana dengan tatapan tajam. "Ada apa ya Mas Wawan?" tanya Hani hati-hati. "Kamu pasti sudah tahu kan? Keluargamu kan masih punya hutang sama ibuku. Dan sekarang bunga hutangnya sudah bertambah. Aku harap kamu bisa segera melunasinya," ucap Wawan dengan nada menekan. Hani terdiam, ia menggigit bibirnya, menahan rasa cemas yang tiba-tiba menyeruak di dalam dadanya. Tetapi Mas, uang itu kan dulu untuk kebutuhan orang tuaku. Aku memang berniat melunasinya Mas, tapi jumlahnya terlalu besar. Aku butuh waktu Mas, ujar Hani dengan lirih. Wawan mendekat menatapnya tajam. "Waktu? Berapa lama lagi? Kamu pikir aku akan memberi kamu waktu yang lebih lama? Menunggu kamu lebih lama nih? Aku dulu berharap kamu jadi istriku ya nih. Kalau saja kamu memilihku, aku tak akan menagih hutang ini. Tapi kamu malah memilih pria lain dan meninggalkanku." Hani terkejut mendengar ucapan itu. Jadi ini alasan Wawan mulai menekannya, karena ia merasa sakit hati. "Mas Wawan, maaf Mas, kalau pernikahanku mengecewakanmu, tapi aku menikah bukan untuk menyakiti siapapun Mas. Aku hanya menjalani hidupku," kata Hani dengan tegas. Wawan tertawa kecil tapi ada nada sinis di dalamnya. "Baiklah, kalau begitu siapkan uangnya. Aku tak peduli bagaimana caramu mencari. Mulai sekarang, aku akan menagih setiap minggu. Kalau kamu telat, bunganya akan bertambah lebih besar. Ingat itu." Setelah berkata demikian, Wawan pergi meninggalkan Hani yang masih berdiri terpaku. Jantungnya berdegup dengan kencang, ia tak tahu harus bagaimana. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, belum lagi untuk membantu suaminya membayar sewa rumah. Ketika Hani pulang, wajahnya tampak pucat. Rian yang sedang duduk di teras pun langsung menyadarinya. "Kamu kenapa, Hani?" tanya Rian dengan khawatir. Hani menghela nafas lalu duduk di sebelah suaminya. Ia ragu-ragu sejenak lalu menceritakan semua yang baru saja terjadi. Rian terdiam mendengar cerita itu. Ia tak menyangka
Ada masalah sebesar ini yang selama ini tak pernah diceritakan oleh Hani. Kenapa kamu gak bilang sih soal utang ini sebelumnya? Aku takut membebani kamu, Mas. Aku pikir aku bisa mencicilnya pelan-pelan tanpa perlu membuatmu khawatir, Mas. Jawab Hani sambil menunduk. Rian menghela nafas, ia memegang tangan istrinya dengan lembut. Hani, kamu kan sudah jadi istriku. Kamu gak perlu khawatir. Kamu gak sendiri, Hani. Kita ini kan suami istri, jadi harus saling berbagi beban. Kita pikirkan cara untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Ya. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Jumlah hutang yang sudah membengkak bukan sesuatu yang bisa dilunasi dalam waktu singkat. Apalagi dengan pekerjaan mereka yang penghasilannya pas-pasan. Malam itu pun Hani sulit tidur. Ia terus berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk melunasi hutang keluarganya. Rian juga memikirkan hal yang sama. Ia merasa harus melakukan sesuatu agar istrinya tak terus-menerus hidup dalam tekanan. Keesokan paginya sebelum berangkat bekerja, Rian pun berbicara dengan Hani. Dek, aku akan mencoba cari kerja sampingan ya. Mungkin dengan begitu kita bisa mengumpulkan uang lebih cepat, katanya. Hani menatap suaminya dengan perasaan yang bersalah. Mas, aku gak mau kamu terlalu capek, Mas. Kita bisa pikirkan cara lain. Hani, aku gak keberatan sama sekali loh. Lagi pula kan, ini juga sudah tanggung jawab aku sebagai kepala keluarga. Hingga kini hari-hari berikutnya, Rian mulai bekerja lebih keras. Selain bekerja di toko sembako, ia juga mencari pekerjaan tambahan di malam hari sebagai pekerja lepas di sebuah gudang barang. Sementara itu Hani mencoba meningkatkan jualannya dengan menambah variasi makanan. Namun saat itu, di sisi lain Wawan tidak berhenti menekan Hani. Setiap minggu dengan janjinya, ia datang menagih dengan sikap yang semakin kasar. Hani, kamu masih belum bayar penuh ya? Sampai kapan aku harus menunggu, ah? Sampai kapan? Bentaknya suatu hari. Hani hanya bisa menunduk. Mas, tolong beri aku waktu, Mas. Aku sudah berusaha mengumpulkan uang. Wawan mendengus dengan kesal. Kamu pikir aku bodoh? Kalau kamu gak bisa bayar, ada cara lain kok. Kamu tinggal datang ke rumahku, jadi milikku. Aku jamin hutangmu langsung lunas. Ceraikan saja suamimu. Hani merasa darahnya mendidih. Ia tak menyangka Wawan bisa serendah ini. Aku gak bisa melakukan itu ya, Mas. Kamu pikir pernikahanku ini untuk main-main? Seru Hani dengan tegas. Ya sudah, kalau kamu gak mau, berarti tunggu saja. Kalau hutangmu gak lunas dalam waktu dekat, aku gak akan tinggal diam. Ingat itu. Ancam Wawan sebelum pergi. Hani pulang dengan hati penuh kegelisahan. Ia tak tahu sampai kapan harus menghadapi ancaman seperti ini. Malam itu pun, Rian melihat wajah istrinya yang tampak begitu lelah. Ia tahu bahwa Hani butuh perlindungan. Dek, kita gak bisa diam saja. Kalau dia terus mengancammu, kita harus cari jalan keluar. Aku gak mau kamu hidup dalam ketakutan. Tapi gimana caranya, Mas? Kita juga masih butuh waktu untuk melunasi hutang itu. Tapi aku juga gak mau, Mas, merepotkan banyak orang. Lagian kan itu memang utang keluargaku. Jadi lebih baik aku gak perlu nyebar kemana-mana. Mungkin aku harus cari usaha sendiri, Mas, supaya tidak merepotkan semua orang. Hingga setelah bersikap berucap seperti itu, dalam hatinya Ani berdoa. Ia percaya bahwa setiap cobaan pasti ada akhirnya.
Yang terpenting ia harus tetap berjuang bersama suaminya yang selalu setia mendampinginya. Kini singkat cerita, beberapa hari setelahnya, malam itu, Rian yang sudah mulai bekerja keras dari biasanya. Ia tahu bahwa hutang yang membebani Hani semakin membuat istrinya gelisah. Rian tidak ingin melihat Hani terus-menerus dihantui oleh ketakutan akibat ancaman dari Wawan. Ia harus bekerja lebih giat, lebih lama, lebih keras. Apapun akan ia lakukan demi melindungi istrinya dan melunasi hutang itu. Setelah seharian bekerja di toko sembako, ia melanjutkan pekerjaannya di gudang penyimpanan beras yang berada di pinggiran kota. Pekerjaan ini memang melelahkan. Setiap malam tubuhnya dipaksa bergerak tanpa henti, mengangkat, menyusun, dan mencatat barang masuk serta keluar. Namun ia tak punya pilihan. Rian hanya ingin kehidupan yang lebih baik untuknya dan juga Hani. Udara malam yang semakin dingin perlu membasahi tubuh Rian yang terus bekerja. Ia baru saja menyusun beberapa karung beras di rak kayu tinggi saat seorang rekan kerjanya memanggil. "Rian, istirahat dulu. Kamu kelihatan capek sekali loh itu," kata seorang pekerja bernama Pak Darto. "Iya Pak, ini sebentar lagi Pak. Masih banyak yang harus dibereskan. Aku juga nggak bisa santai dulu." "Jangan diforsir loh tubuhmu. Kalau kamu sakit, siapa nanti yang mau kerja?" Rian hanya tersenyum tipis. Ia paham maksud dari Pak Darto. Tapi pikirannya penuh dengan beban hutang yang terus menumpuk. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai saat itu, Rian tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia naik ke rak kayu yang sudah tua dan mulai merapikan susunan karung beras di bagian atas. Saat ia menarik satu karung, keseimbangan tumpukan lainnya pun terganggu. Ia baru sadar bahwa posisinya dalam bahaya ketika beberapa karung mulai bergeser saat itu. Dan benar saja, brok, seketika tumpukan karung beras itu jatuh menimpanya. "Rian!" Teriakan pekerja lain menggema di dalam gudang. Semua orang yang berada di sana pun langsung berlarian menuju tempat kejadian. Namun saat mereka mencoba menyingkirkan karung-karung beras yang berat itu, tubuh Rian sudah tak lagi bergerak. Darto, cepat panggil ambulans, cepat!" Salah seorang pekerja berteriak dengan panik. Darto dengan tangan gemetar segera merogoh ponselnya dan menghubungi ambulans. Beberapa pekerja lain dengan susah payah berusaha mengangkat karung-karung itu. Tetapi tubuh dari Rian sudah terbaring tanpa daya di lantai. Wajahnya pucat, nafasnya tersenggal, dan ada darah merembes dari kepalanya yang terbentur di lantai yang keras itu. Rian, bertahanlah kamu, bertahanlah!" seru salah satu rekannya dengan suara putus asa. Tak lama kemudian suara sirene ambulans terdengar mendekat. Petugas medis saat itu bergegas masuk dan langsung memeriksa kondisi Rian. Mereka mencoba memberikan pertolongan pertama sebelum membawanya ke rumah sakit. Sementara di sisi lain kabar buruk ini segera sampai ke telinga Hani. Saat ia sedang menyiapkan barang dagangan untuk esok pagi, seorang tetangga datang dengan tergesa-gesa. Hani, kamu harus segera ke rumah sakit." Hani terkejut dan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Rumah sakit? Kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" Suamimu dia kecelakaan, Hani. Dia kecelakaan di tempat kerjanya." Dunia Hani seakan runtuh dalam sekejap. Dengan tangan gemetar, ia segera berlari keluar rumah. Ia bahkan tak sempat memakai sandal dengan benar. Dengan nafas yang tersengal, ia menyetop ojek yang melintas di depan rumah dan meminta diantar ke rumah sakit secepatnya. Hingga singkatnya saat itu, setibanya di sana, Hani pun langsung berlari ke ruang rawat gawat darurat. Matanya mencari sosok suaminya dengan panik. Dan saat ia melihat tubuh Rian yang terbaring di ranjang,
Dengan selang oksigen di wajahnya, air matanya pun langsung jatuh. Mas Rian, Mas. Ia hampir saja jatuh terduduk jika seorang perawat tidak menahannya. Ia berusaha mendekat, tetapi seorang dokter menghentikannya. Ibu mohon tenang dulu ya Bu. Ini kami sedang berusaha menolong suami Anda. Ibu yang tenang ya. Hani menggigit bibirnya, mencoba menahan isak tangis. Ia melihat wajah Rian yang begitu pucat, dengan luka di pelipis dan darah di bajunya. Mas bertahanlah Mas. Tolong Mas, jangan tinggalkan aku. Bisik Hani di sela tangisnya. Namun waktu terasa berjalan begitu lambat. Hani menunggu dengan penuh ketakutan. Di luar ruang gawat darurat, doa terus ia panjatkan, berharap akan ada keajaiban terjadi. Setengah jam kemudian seorang dokter keluar dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hani pun langsung bangkit dari duduknya. Dok, bagaimana keadaan suami saya, Dok? Bagaimana? Dokter itu menunduk sejenak sebelum akhirnya menggeleng dengan pelan. Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi suami Anda mengalami cedera parah di kepala dan juga kehabisan darah Bu. Dia tidak bisa diselamatkan. Mendengar ucapan itu, artinya yang itu, bahwa Mas Rian telah meninggal dunia. Dunia Hani terasa gelap, kakinya lemas, tubuhnya gemetar dan dadanya terasa sesak. Ia tak bisa menerima kenyataan ini. Tidak mungkin Dok, Mas Rian gak mungkin pergi secepat ini. Isaknya dengan lirih. Air matanya jatuh tanpa henti. Hani merasa seakan jiwanya ikut tercabut. Baru 2 bulan ia menikah, dan kini suaminya telah pergi meninggalkannya selamanya. Saat itu juga tubuhnya jatuh terduduk di lantai rumah sakit. Beberapa perawat berusaha menenangkan Hani yang terus menangis dengan histeris. Sementara itu di tempat lain, Wawan yang mendengar kematian Rian, alih-alih meraih simpati, ia justru tersenyum dengan puas. Baguslah, akhirnya dia pergi juga. Gumamnya. Ia merasa ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan Rian yang sudah tiada, Hani akan semakin terpuruk. Dan saat itulah ia bisa masuk ke dalam kehidupan Hani. Kalau dia sudah tidak punya pilihan lain, cepat atau lambat dia pasti akan datang kepadaku. Hani, akhirnya kamu akan menjadi istriku, Hani, pikir Wawan. Hingga saat itu Wawan pun berjalan santai menuju rumahnya, merencanakan rencana licik berikutnya. Sementara itu, Hani yang masih menangis di rumah sakit kehilangan pria yang paling ia cintai. Dunia yang sudah berat baginya kini terasa semua menjadi gelap, dan ia semakin tak berdaya. Setelah dinyatakan meninggal dunia, langit mendung mengiringi langkah Hani menuju pemakaman. Hujan turun rintik-rintik seakan ikut berduka atas kepergian Rian, suaminya. Hani berjalan dengan gontai, menggenggam seikat bunga melati di tangannya. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa suaminya telah tiada. Baru 2 bulan ini ia merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri. Namun kini semuanya hancur dalam sekejap. Di sampingnya Ibu Rian berjalan dengan mata sembab. Wanita parubaya itu masih belum bisa percaya bahwa anaknya yang selalu bekerja keras kini hanya tinggal nama. Sesekali ia menoleh ke arah Hani yang terlihat begitu lemah. Saat tiba di pusara Rian, Hani berlutut dan meletakkan bunga di atas makam. Tangannya gemetar saat menyentuh nisan yang bertuliskan nama suaminya. Air matanya pun kembali mengalir. Rian, kenapa pergi secepat ini, Mas? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ibu Rian ikut berjongkok di sampingnya dan merangkul Hani dengan lembut. Nak,
Kamu sabar ya. Semua ini sudah kehendak Allah. Kita yang masih hidup harus tetap kuat. Hani menundukkan kepala, kata-kata itu benar. Tapi tetap saja sulit baginya untuk menerima kenyataan. Setelah prosesi pemakaman selesai, keluarga dan tetangga yang hadir mulai meninggalkan makam satu persatu. Namun Hani masih tetap di sana, menatap tanah merah yang kini menutupi tubuh suaminya. Hatinya terasa kosong. Sejak hari itu hidupnya terasa semakin hampa. Seminggu setelah tahlil terakhir untuk Rian, Hani masih sering mengurung diri di kamar. Ia lebih banyak diam, jarang berbicara, dan tak lagi memiliki semangat untuk berdagang seperti biasa. Tepat suatu pagi, Ibu Rian pun mendekatinya dengan wajah penuh kasih sayang. Hani, nak, Ibu tahu ini berat untukmu. Tapi Ibu tidak ingin kamu sendirian. Tinggallah di sini saja. Anggap rumah ini rumahmu sendiri, ya? Bujuk Ibu Rian. Hani menggeleng dengan pelan. Terima kasih Bu, tapi saya tidak bisa. Saya tidak ingin merepotkan keluarga di sini, Bu. Saya harus melanjutkan hidup. Tapi kamu sendirian loh, nak. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah memikirkan semuanya. Sepertinya saya ingin kembali ke pesantren, tempat saya biasa mengaji. Di sana mungkin saya akan merasa lebih tenang, ucap Hani dengan suara lirih. Ibu Rian terdiam, ada kesedihan di matanya. Namun ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk Hani. Keesokan harinya dengan hati yang berat, Hani berpamitan kepada ibu mertua dan keluarga Rian. Ia membawa beberapa pakaian dan barang penting yang masih ia miliki. Dengan langkah perlahan, ia menuju pesantren tempatnya dulu belajar mengaji sejak kecil. Saat tiba di sana, suasana pesantren masih sama seperti dulu. Bangunan sederhana dengan halaman luas. Suara lantunan ayat suci terdengar dari dalam masjid, dan santri-santri kecil berlarian di sekitar halaman. Semua itu memberikan sedikit ketenangan di hati Hani. Ia saat itu langsung menemui Bu Nyai, istri Pak Kiai, yang dulu selalu membimbingnya. Saat melihat Hani datang, Bu Nyai pun tersenyum dengan hangat. Hani, anakku, kamu datang di waktu yang tepat, Dok, ujar Bu Nyai sambil merangkulnya. Hani langsung menangis di pelukan Bu Nyai. Bu Nyai, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Bu Nyai mengusap punggung Hani dengan lembut. Nak, kamu selalu punya Allah. Kamu juga punya kami semua di sini. Kamu tidak sendiri. Setelah beberapa saat menangis, Hani mengusap air matanya. Ia kemudian menemui Pak Kiai untuk meminta wejangan. Pak Kiai menatapnya dengan penuh kasih sayang. Anakku, setiap musibah yang menimpa kita adalah ujian dari Allah. Jangan pernah merasa sendirian. Allah selalu ada untuk hambanya yang bersabar. Ya. Hani mengangguk pelan. Pak Yai, saya ingin mengabdikan hidup saya di pesantren ini, Pak Yai. Saya ingin membantu di sini sambil tetap berdagang. Saya tidak mau terus berlarut dalam kesedihan. Pak Kiai tersenyum bangga. Masya Allah, itu keputusan yang bijak, nak. Insya Allah pesantren ini akan menjadi tempat yang baik untuk kamu. Sejak hari itulah, Hani mulai menjalani kehidupan barunya di pesantren. Di pagi hari ia membantu mengajar anak-anak kecil mengaji, dan siangnya ia berjualan kecil-kecilan untuk melunasi hutang keluarganya. Dan ketika di malam hari, ia kembali memperdalam ilmu agama, berharap bisa menemukan ketenangan dalam setiap doa yang ia panjatkan. Meskipun hidupnya penuh dengan cobaan, Hani memilih untuk tetap kuat. Ia percaya bahwa setiap kesedihan pasti akan digantikan dengan kebahagiaan yang telah disiapkan untuknya. Kini singkat cerita, langit senja mulai menggelap saat Hani melangkah ke rumah Bu Eci dengan hati yang berat. Ia akan berusaha membayar hutangnya sedikit demi sedikit.
Tangannya menggenggam erat bungkusan berisi uang hasil jerih payahnya selama ini. Ia juga mendapatkan sedikit bantuan dari orang baik di pesantren. Ditambah dengan hasil penjualan beberapa barang berharga milik almarhum Rian dan juga yang ada di rumahnya. Dengan semua itulah, ia berharap bisa membayar sebagian hutangnya kepada Bu Eci, rentenir yang jahat itu. Sampainya di depan rumah Bu Eci, Hani menarik nafas dalam. Ia tahu, meskipun ia berniat baik untuk melunasi hutang, tetap saja akan ada ujian di sana, terutama dari Wawan, anak tunggal Bu Eci yang terkenal sebagai pemuda berandal di kampung. Ketika Hani mengetuk pintu, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan menampilkan wajah Bu Eci yang tersenyum dengan tipis. Matanya tajam menatap Hani, lalu menggeser pintu lebih besar, lebih lebar, agar tamunya bisa masuk. Tok tok tok. Permisi. Ya, bentar. Hani, akhirnya kamu datang juga, nak, kata Bu Eci dengan nada penuh arti. Hani mengangguk pelan, lalu mengeluarkan bungkusan dari dalam tasnya. Bu, saya datang untuk membayar setengah hutang keluarga saya, Bu. Saya belum bisa melunasi semuanya, tapi saya berjanji akan terus berusaha. Bu Eci menerima uang itu dengan ekspresi tenang, menghitung lembar demi lembar sebelum akhirnya tersenyum. Hani, kamu ini anak yang baik ya. Tapi kamu tahu kan, hutang keluargamu ini cukup besar, dan bunganya juga terus berjalan setiap bulan. Saya tahu, Bu, jawab Hani dengan suara lirih. Bu Eci menatap Hani dalam-dalam, lalu tersenyum dengan tipis. Hani, kamu bisa saja melunasi hutangmu dengan cara yang lebih mudah. Hani sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Ia pun menegakkan tubuhnya dan menatap Bu Eci dengan penuh kewaspadaan. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan Wawan? Kamu juga kan sudah janda. Dengan begitu, hutangmu bisa langsung lunas. Mudah kan? Hani pun langsung menggeleng dengan cepat. Maaf, Bu, tetapi saya tidak bisa sepertinya. Saya gak terburu-buru mau menikah lagi, Bu, ucapnya dengan memberi alasan. Bu Eci menaikkan alisnya. Kenapa sih? Wawan akan mencintaimu. Dia sudah lama loh ingin menikahimu. Kamu akan hidup enak. Tidak perlu susah payah jualan setiap hari. Tapi saya tahu, Bu, bagaimana Wawan sebenarnya. Dia bukan pria yang baik. Saya tidak bisa menikah dengan orang yang kasar dan sering membuat onar, jawab Hani dengan suara tegas. Bu Eci terkekeh lalu menyimpan uang yang diberikan Hani ke dalam laci meja. Dia juga tak menyangka Hani berani berkata merendahkan anaknya di depan ibunya. Yaudah, kalau itu keputusanmu. Tapi ingat ya, hutang kamu harus segera dilunasi dan bunganya tetap berjalan. Hani menundukkan kepala, menahan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Ia tak ingin berdebat lebih lama saat itu. Setelah mengucapkan salam, ia pun bergegas keluar dari rumah Bu Eci dan berjalan pulang dengan hati yang semakin gelisah. Malam yang semakin larut, angin dingin berembus dengan pelan, membawa suara jangkrik yang bersahutan. Saat Hani berjalan melewati jalan kecil menuju rumahnya, tiba-tiba ia merasa ada yang mengawasinya. Langkah kakinya melambat, matanya waspada melihat ke sekitar. Tak lama kemudian saat itu, dari arah gang sempit di depannya, muncul beberapa pria mabuk yang tertawa dengan keras. Di tengah mereka berdiri seorang pemuda bertubuh tinggi dengan wajah bengis. Itu adalah Wawan. Hani pun langsung merasa ketakutan. Ia berusaha berbelok ke arah lain, namun terlambat. Wawan sudah berjalan ke arahnya dengan langkah gontai. Matanya merah entah karena marah atau terlalu banyak meneguk minuman keras. Hani.
Kenapa kamu buru-buru sih? Suara Wawan terdengar serak. Ia tersenyum sinis selalu melirik teman-temannya yang mulai mengepung Hani. Mas, ini sudah larut ya mas. Aku mau pulang, jawab Hani dengan suara bergetar. Wawan tertawa kecil. Pulang? Jangan dulu lah. Kamu kan baru saja menolak lamaranku. Setidaknya kita senang-senang dulu. Malam ini mumpung sepi. Teman-temannya pun ikut tertawa mendengar godaan dari Wawan. Sementara saat itu Hani yang semakin ketakutan. Ia mundur perlahan. Namun tubuhnya langsung ditahan oleh salah satu teman Wawan. Wawan, tolong kamu jangan macam-macam ya, pinta Hani dengan suara gemetar. Wawan namun melangkah lebih dekat kepada Hani. Tangannya mulai berusaha meraih dagu Hani. Namun Hani segera menepisnya. Jangan macam-macam ya Wawan. Jangan sentuh aku, bentak Hani. Wawan terkejut sejenak. Lalu tawanya berubah menjadi ekspresi yang kesal. Ia mencengkram lengan Hani dengan kasar. Kamu pikir kamu bisa lepas dari aku ah? Aku sudah lama menginginkanmu Hani. Tapi kamu malah menikah dengan laki-laki lain yang bodoh. Sekarang lihat kan, suamimu sudah mati. Kamu sendirian dan aku yang akan menjagamu cantik. Menjaga? Hani menatapnya dengan tajam. Kamu menyebut ini menjaga? Ini bukan perlindungan ya, ini ancaman. Wawan semakin geram. Namun sebelum ia bisa melakukan yang lebih buruk, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tua yang kebetulan melintas melihat kejadian itu dan berteriak dengan keras. Woi, apa yang kalian lakukan? Wawan dan teman-temannya pun hanya menoleh. Mereka saling pandang sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur melepaskan Hani. Wawan melepaskan cengkramannya dengan kasar, lalu mendekatkan wajahnya ke Hani. Ingat ya cantik, jangan pikir ini selesai. Aku akan membuatmu menyesal. Kita akan bersenang-senang di lain waktu. Lagian, kamu sih sudah janda cantik. Sayang kalau gak dimainkan, bisiknya sebelum berbalik pergi bersama teman-temannya. Hani berdiri terpaku, lututnya lemas, dan ia hampir jatuh jika saja pria tua tadi tidak segera menolongnya. Kamu tidak apa-apa nak? Tidak apa-apa pak, terima kasih ya pak. Kalau saja tadi bapak tidak datang, mungkin saya sudah. Ya sudah, syukurlah bapak lewat sini. Lebih baik kamu cepat pulang ya. Jangan keluar sendirian malam-malam begini. Hani mengangguk, lalu bergegas melangkah pulang. Hatinya masih berdebar kencang saat itu. Sampainya di rumah, ia segera mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai. Tangannya masih gemetar, dadanya sesak, air matanya mengalir deras. Ia benar-benar tidak menyangka Wawan akan sejahat itu. Di dalam kesendiriannya, Hani hanya bisa berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang zalim. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Di tengah ketakutan dan kesedihannya, Hani sadar bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus mencari jalan keluar. Ia harus melindungi dirinya sendiri dan yang terpenting, ia tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli seberat apapun cobaan yang harus ia hadapi. Sementara ia juga tidak tahu bahwa Wawan akan melakukan perbuatan rencana jahat yang nantinya bisa mendapatkan Hani, meskipun itu dengan cara yang kejam. Malam semakin larut ketika Hani pulang dari pengajian di pesantren. Singkatnya saat itu, ia berjalan melewati jalan setapak yang remang-remang. Diterangi oleh cahaya bulan yang pucat, udara malam terasa dingin. Namun pikirannya jauh lebih kacau daripada cuaca di sekitarnya. Kejadian semalam masih membekas di benaknya. Pertemuannya dengan Wawan dan juga gengnya yang mabuk-mabukan, serta betapa ketakutan itu saat itu. Setibanya di rumah, Hani pun segera mengunci pintu dan jendela dengan lebih teliti dari biasanya.
Rasa takut masih menyelimuti dirinya, membuatnya terus merasa waspada. Setelah berwudu, ia menggelar sajadah dan menunaikan salat malam. Dalam sujudnya ia menangis, memohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang jahat yang berniat menyakitinya. Setelah berdoa cukup lama, ia pun akhirnya merebahkan tubuhnya di kasur lusuh miliknya. Kelelahan membuatnya cepat terlelap. Namun di luar sana, di sudut gelap gang kecil, Wawan dan juga beberapa temannya sudah merencanakan sesuatu yang lebih keji dari sekedar ancaman. Wawan semakin tidak terima karena Hani terus menolaknya. Keinginannya untuk memiliki Hani semakin membara, dan malam ini ia sudah menyiapkan rencana. Ia akan masuk ke rumah Hani secara diam-diam dan memastikan bahwa gadis itu tidak akan bisa menolaknya lagi. Jika ia berhasil, maka Hani tak punya pilihan selain menikah dengannya. Dengan hati-hati, Wawan dan seorang temannya menyelinap ke halaman rumah Hani. Ia sudah mengamati rumah ini selama beberapa hari dan tahu persis bagaimana cara masuk tanpa menimbulkan suara. Dengan menggunakan kunci duplikat yang diam-diam ia dapatkan dari seorang yang dulu bekerja di rumah Hani. Pada malam itu pun ia membuka pintu dengan pelan. Rumah itu terasa sepi. Hanya terdengar suara jam malam yang berdetak pelan di ruang tamu. Dengan langkah hati-hati, Wawan menuju kamar Hani. Ia mengenakan topeng hitam untuk menyamarkan identitasnya. Di dalam kamar, Hani tertidur pulas. Cahaya remang dari lampu kecil di sudut ruangan membuat wajahnya tampak tenang, tak menyadari ancaman yang mengintainya. Perlahan Wawan mendekati tempat tidur. Dengan tangan gemetar, karena terlalu bersemangat, ia pun menyentuh lengan Hani. Namun sentuhan itu membuat gadis itu tercegah. Matanya terbuka sedikit lalu melebar saat melihat sosok asing bertopeng berdiri di samping tempat tidurnya. Hani tersentak ingin berteriak, tapi dengan cepat, Wawan menutup mulutnya dengan tangan yang kasar. "Is, jangan melawan. Kalau tidak, aku buat kamu menyesal," bisiknya dengan suara mengancam. Hani memberontak, kakinya menendang tubuh Wawan dengan sekuat tenaga. Namun pria itu jauh lebih kuat. Ia berusaha meronta tapi perlahan tubuhnya melemah. Pikirannya mulai kabur, kepalanya pening. Ia tak tahu apa yang terjadi. Apakah Wawan telah menaruh sesuatu di kain yang ia gunakan untuk menutup mulutnya? Seketika segalanya menjadi gelap saat itu. Singkat cerita, pagi menjelang ketika Hani mulai sadar. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemah, dan seluruh persendiannya terasa pegal dan juga sakit. Ia mengerjapkan mata mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Ia masih berada di kamarnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Pakaian yang ia kenakan sedikit berantakan. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendapati sebuah amplop terselip di bawah tangannya. Dengan tangan gemetar, ia pun meraih amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada sari kertas berisi tulisan tangan yang tidak asing baginya. "Hani, sekarang kamu adalah milikku. Aku punya bukti apa yang terjadi malam ini. Temanku sudah merekam semuanya. Jika kamu masih tidak mau menikah denganku, maka aku akan menyebarkan video ini ke semua orang. Semua orang akan tahu bahwa kamu bukan perempuan suci lagi. Bahkan orang-orang di pesantren pun akan tahu. Kamu mau hidup dengan aib itu? Aku beri kamu waktu untuk berpikir. Kalau kamu setuju menikah denganku, maka aku akan menghapus semua bukti ini." Hani terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Tangannya mencengkeram erat surat tangan itu. Lalu tanpa sadar, ia pun meremasnya. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin Wawan setega ini.
Pikirannya bercampur aduk antara ketakutan, amarah dan juga kesedihan yang luar biasa. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin lari sejauh mungkin. Namun tubuhnya terasa begitu lemah, seolah energinya telah terkuras habis. Tangannya bergerak meraba-raba tubuhnya, mencoba mencari bukti lain dari peristiwa yang mungkin terjadi. Ia merasa sakit di beberapa bagian tubuhnya, tetapi tidak tahu pasti apa yang sebenarnya telah dilakukan Wawan terhadapnya. Hani hanya bisa menangis semakin keras. Ya Allah, mengapa ini semua terjadi padaku? Kenapa? Ia ingin melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Ia ingin meminta pertolongan, tapi kemudian ia teringat sesuatu. Bagaimana jika benar video itu ada? Bagaimana jika Wawan benar-benar menyebarkannya? Nama baiknya akan hancur. Orang-orang di pesantren pun pasti akan mengetahui semuanya. Ia akan dicap sebagai perempuan yang tidak berharga. Ia mungkin akan diusir, dipandang hina dan tak akan pernah bisa menjalani hidupnya dengan tenang lagi. Hani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mengapa? Mengapa semua ini terjadi? Kenapa berat sekali cobaanku ya Allah? Setelah kehilangan Rian, suaminya yang meninggal, sekarang ia harus menghadapi bencana yang lebih besar lagi. Air mata terus mengalir dari matanya. Ia merasa dunia ini sudah tak adil baginya. Ia bisa membayangkan bagaimana reaksi orang-orang jika kabar itu tersebar. Orang-orang di kampungnya, para santri di pesantren, bahkan Bu Nyai dan juga Pak Kiai yang selama ini membimbingnya, pasti semua akan menganggapnya sangat hina. Tidak, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup menanggung ini semua. Aku gak mau. Aku membuat nama baik pesantren hancur. Hani menarik nafas dalam lalu memejamkan mata. Kini satu-satunya cara agar semua ini berakhir adalah menerima lamaran dari Wawan. Mungkin ini takdirnya. Mungkin ini jalan satu-satunya agar ia bisa bertahan hidup tanpa harus menghadapi lebih banyak penderitaan. Meskipun hatinya menolak, meskipun ia membenci Wawan lebih dari siapapun di dunia ini, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dalam hati yang penuh luka, Hani pun akhirnya mengambil keputusan. Ia akan menemui Wawan. Kini Hani berjalan pelan melewati lorong pesantren yang sunyi pagi itu. Cahaya matahari yang hangat menelusup melalui celah-celah pepohonan rindang di halaman. Namun kehangatan itu tak mampu mengusir dingin yang telah menggelayuti dadanya. Dalam balutan gamis sederhana, langkahnya terlihat berat. Wajahnya muram, matanya sembab karena terlalu banyak menangis malam. Hari ini, ia memberanikan diri menemui Pak Kiai. Seorang yang selama ini ia hormati sebagai guru, panutan dan juga orang tua kedua setelah ia kehilangan kedua orang tuanya dan juga suaminya. Dengan nafas bergetar, ia mengetuk pintu rumah Pak Kiai. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tak lama suara lembut Bu Nyai pun menyambut dari dalam. Waalaikumsalam. Nak Hani, silakan masuk. Itu Bapak di dalam. Hani mengangguk sopan dan masuk. Ia melihat sosok Pak Kiai yang duduk bersila di depan rak kitab kuning yang tertata rapi. Wajahnya teduh penuh ketenangan yang membuat Hani ingin langsung menangis di hadapannya. Namun ia tahan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Hani. Silakan duduk. Ada apa? Kamu kok tumben datang pagi-pagi begini? Hani duduk bersimpu dengan sopan, mencoba menyusun kata-kata. Maaf mengganggu Pak Kiai. Saya ingin bertanya Pak. Bagaimana tentang hukum pernikahan dalam masa iddah? Kalau misalnya seorang perempuan, suaminya baru saja meninggal, namun ada yang ingin menikahinya Pak Kiai.
apakah diperbolehkan menikah dalam masa idah? Pak Kiai memandang Hani dengan lembut. Ia tahu gadis ini sedang menyimpan beban yang berat. Secara syariat tidak diperbolehkan, Nak Hani. Masa idah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam masa itu, ia tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun. Itu waktu untuk berduka, memulihkan hati, dan juga menjaga kehormatan. Setelah idah selesai, barulah boleh menikah lagi. Tapi boleh saja jika ada yang ingin menikahi, asal ijab kabulnya dilakukan setelah masa idah selesai. Jelasnya pelan namun tegas. Hani menunduk tangannya meremas ujung jilbabnya. Dalam hatinya ada gejolak yang tak bisa ia sampaikan. Begitu ya Pak Kiai. Suaranya nyaris tak terdengar. Memangnya, apakah ada yang ingin menikahimu, Hani? Tanya Pak Kiai dengan nada lembut. Hani terdiam, hatinya gemetar. Ingin rasanya ia jujur mengatakan semua yang terjadi tentang Wawan. Ancaman video kekerasan malam itu, dan juga dilema yang membuatnya hampir gila. Namun ada ketakutan yang mengekang lidahnya. Ia takut jika aibnya terbongkar, maka pesantren pun akan terkena imbasnya. Tidak, belum pasti Pak Kiai. Saya hanya ingin tahu untuk berjaga-jaga, jawab Hani dengan lirih. Pak Kiai mengangguk lalu menatapnya tajam tapi penuh kasih sayang. Hani, kamu kan anak yang baik. Banyak yang menghormatimu karena akhlak dan ketulusanmu. Kalaupun nanti ada laki-laki yang ingin menikahimu lagi, pastikan ia adalah orang yang menghargaimu, Nak. Jangan pernah menikah karena terpaksa, apalagi karena ancaman. Itu bukan pernikahan yang diridhoi oleh Allah. Ucapan itu seperti tamparan bagi Hani. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan namun di hatinya luka semakin dalam. Terima kasih Pak Kiai, ucapnya sambil menunduk dalam. Ia pun pamit dengan nada sesak. Keluar dari rumah Pak Kiai dengan langkahnya gontai. Tubuhnya lunglai begitu sampai di pondokannya. Hani pun langsung masuk kamar dan menutup pintu. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Sementara itu di tempat lain Wawan semakin gelisah. Ia merasa kesabarannya diuji. Ia sudah memberikan waktu pada Hani, namun belum juga mendapat jawaban. Hatinya yang sudah dipenuhi nafsu dan obsesi mulai gelap. Di pikirannya hanya ada satu hal, Hani harus menjadi miliknya. Ia tak peduli bagaimana caranya. Malam itu pun Wawan duduk di depan rumah bersama 2 temannya yang dulu ikut membantu menyelinap ke rumah Hani. Mereka saat itu kembali mabuk-mabukan. Gimana Wan? Lo udah dapat jawabannya? Tanya salah satu temannya. Belum. Tapi dia pasti akan datang kok ke aku. Lagian kan gak ada pilihan lain dari dia, ucap Wawan dengan nada congkak. Kalau gak mau juga gimana Wan? Udah, dia bakal tahu siapa aku lah. Kalau harus aku paksa nikah, ya pasti aku lakuin. Sementara itu Hani masih bergumul dengan pikirannya. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur dengan tenang. Di antara doanya yang tak putus-putus, ia berharap ada keajaiban dari Tuhan yang mengeluarkannya dari jerat ini. Ia ingin sekali memberanikan diri menceritakan semuanya kepada Pak Kiai. Tapi lidahnya selalu keluh saat hendak memulai pembicaraan itu. Ia takut kehilangan segalanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Wawan pun akhirnya mengirim pesan pendek kepada Hani. Hani,
Besok aku tunggu kamu di rumah ya. Kita bahas tanggal pernikahan. Kalau kamu sampai nggak datang, kamu tahu sendiri akibatnya. Pesan itu membuat tubuh Hani kembali gemetar. Ia pun hampir tak bisa bernafas. Malam itu, Hani kembali memohon dalam sujud panjang. Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu. Aku lelah. Aku tak kuat lagi menanggung semua ini. Jika dia jahat, jauhkan aku. Jika engkau izinkan aku hidup tenang, maka angkat beban ini. Aku mohon. Aku mohon. Pada paginya, Hani pun memutuskan untuk datang ke rumah Wawan. Ia ingin mencoba berbicara secara baik-baik untuk menunda, setidaknya sampai masa idahnya selesai. Namun di benaknya ada satu rencana yang mulai ia susun dalam diam. Ia tahu, jika ia terus diam, maka hidupnya akan terus terpenjara. Ia mengetuk pintu rumah Bu Eci dengan hati berdebar. Tak lama saat itu pintu pun dibuka. Wawan muncul dari dalam tersenyum lebar dengan gaya yang sok akrab. Nah, akhirnya kamu datang juga. Ayo masuk, kita atur semuanya. Namun Hani berdiri dengan tegang. Matanya kini tak lagi berkaca-kaca seperti sebelumnya. Ada sedikit keberanian yang mulai tumbuh dari dirinya. Wan, saya datang ke sini hanya untuk bicara, Wan. Menikah sepertinya tidak bisa sekarang. Saya juga masih dalam masa idah. Dan itu aturan agama. Ucapnya tegas meski suaranya sedikit bergetar. Wawan pun langsung melotot saat itu. Hani, kamu pikir kamu masih bisa sok suci setelah semuanya? Kamu lupa video itu. Hani menghela nafas panjang. Saya tidak lupa, Wan. Tapi saya juga tidak takut lagi. Kalau kamu sebar video itu silahkan. Tapi kamu akan berurusan dengan hukum. Saya juga sudah simpan pesan-pesan ancamanmu. Dan saya juga tahu hukum di negeri ini masih bisa berpihak pada korban. Wawan terdiam tidak menyangka Hani berani seperti ini. Saya kasih tahu kamu sekali lagi ya. Kalau kamu bukan takdir saya tidak akan menikah dengan orang yang menggunakan kekerasan dan ancaman. Setelah mengatakan itu, Hani pun berbalik dan melangkah pergi. Wawan marah menggebrek meja, namun di balik kemarahannya itu, ada ketakutan. Ia tak tahu bahwa keberanian Hani kali ini bisa saja membawanya ke jeruji besi. Dan Hani meski langkahnya masih gemetar, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjuangan panjang. Tapi ia tidak akan diam lagi, tidak akan tunduk pada ketakutan. Ia tahu Tuhan selalu bersamanya. Pagi itu, udara di sekitar pesantren tampak sunyi. Namun keheningan itu segera pecah oleh suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah Pak Kiai. Bu Nyai yang sedang menyapu halaman pun buru-buru membuka pintu dan terkejut saat melihat siapa yang datang lagi. Itu adalah Wawan. Wawan berdiri dengan wajah serius tak seperti biasanya. Rambutnya disisir rapi, baju yang dikenakannya pun lebih sopan dari biasanya. Namun saat itu, matanya tetap menyimpan sesuatu yang gelap, kesombongan, keberanian yang lahir dari kekuasaan dan juga uang. Bu Nyai, saya ingin bicara dengan Pak Kiai. Penting, ucapnya dengan nada yang dibuat seramah mungkin. Bu Nyai pun sedikit ragu tapi akhirnya mengangguk. Iya Wan, silakan masuk. Pak Kiainya ada di ruang tamu. Wawan pun masuk duduk dengan sikap santai yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ketika Pak Kiai datang dari dalam, ekspresinya semula tenang langsung berubah waspada ketika melihat tamu tak biasa ini.
Ada perlu apa kamu kemari, Wan? Tanya Pak Kiai dengan hati-hati. Wawan menghela nafas lalu mulai bercerita. Tapi bukan dengan bahasa merendah, melainkan penuh keberanian yang menggertak. Jadi gini Pak Kiai, saya mau jujur. Saya ingin menikah dengan Hani. Tapi saya juga tahu dia pasti menolak. Maka saya datang ke sini untuk membuktikan bahwa saya memang sudah bersama dengan dia. Saya gak main-main, Pak. Pak Kiai yang mendengar kalimat itu pun langsung mengerutkan dahi. Maksudmu apa ya, Wan? Bersama dengan dia? Wawan pun langsung merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan flash disk beserta HP. Di dalam flash disk ini ada bukti rekaman. Hani sudah saya miliki. Mau dia atau tidak, kenyataannya seperti itu. Pak Kiai menatap benda kecil itu dengan raut wajah yang sangat terkejut. Ia tak langsung mengambilnya, tapi Bunya yang berdiri di belakang pun mendesak dengan tatapan khawatir. Pak, lihat dulu Pak, barangkali itu fitnah. Dengan berat hati Pak Kiai pun membawa flash disk itu ke laptop. Dia membuka ke laptop milik anaknya. Hanya butuh beberapa menit melihat potongan rekaman. Namun semuanya sudah jelas, menunjukkan bahwa Hani sudah tak berdaya diranjang dengan tawa lelaki dan juga suara cemoohan yang entah direkam oleh siapa. Pak Kiai pun langsung matikan laptopnya. Astagfirullahaladzim. Wan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bunyai pun menutup mulut tak sanggup berkata-kata. Ini apa-apaan, Wan? Ini apa? Suara Pak Kiai bergetar, mencoba menahan amarahnya. Iya, itu kan saya sudah bilang Pak. Saya ini serius ingin menikahinya. Saya tanggung jawab. Tapi kalau Hani terus menolak, maka saya takut ini akan tersebar Pak. Saya tak ingin ya nama baik pesantren tercoreng. Apalagi kan beliau ini kan anak angkat panjenengan juga. Pak Kiai memejamkan mata. Ia tahu betul siapa Wawan. Anak seorang rentenir besar di kota itu. Punya pengaruh kuat di banyak lini. Polisi pun enggan bersentuhan terlalu dalam dengan keluarganya, karena memang kekuasaan ayahnya yang sangat luar biasa. Meski hatinya memberontak, Pak Kiai pun mulai berpikir soal resiko. Nama baik Hani pesantren, dirinya sebagai guru, sekaligus orang tua angkat gadis itu, pastinya semuanya akan dipertaruhkan oleh masyarakat. Ya sudah, nanti biarkan saya panggil Hani dulu. Setelah menelpon Hani cukup lama, Hani pun datang dipanggil melalui santri putri. Langkahnya pelan, matanya langsung menangkap kehadiran Wawan di ruang tamu, dan tubuhnya langsung gemetar. Hani. Suara Pak Kiai pelan menahan luka. Hani mendongak lalu menangis, tak sanggup bicara. Ia tahu semuanya sudah terbuka. Ia tahu Wawan pasti sudah memperlihatkan video itu. Ia juga tahu hidupnya sudah tak akan sama lagi. Semuanya sudah terbongkar. Bunyai saat itu memeluknya dengan pelan, membisikkan doa ke telinganya agar Hani tetap tabah. Pak Kiai pun saat itu menarik nafas dalam. Ani, kamu tahu kan, syariat sudah mengatur masa iddah. Dan setelah masa itu selesai, bagaimana menurutmu jika Wawan ingin menikahimu? Mengingat keadaan sekarang. Hani hanya bisa menggeleng pelan. Saya takut Pak Yai. Dia orang kasar. Saya nggak sanggup Pak Yai. Ucapnya dengan tersendat. Wawan berdiri saat itu. Sudahlah nih, saya akan berubah. Saya akan jadi suami yang baik. Saya tanggung jawab. Saya nggak akan sebar video itu.
kalau kamu mau menikah. Pak Kiai menatap Hani dalam-dalam. Ia juga merasa bersalah, tapi ia tahu jika video itu tersebar bukan hanya Hani yang hancur, namun pesantren pun akan dibicarakan masyarakat. Apalagi Hani adalah santri yang paling dibanggakan. Beri waktu sampai Masidah selesai. Setelah itu, pernikahan bisa dilangsungkan, ucap Pak Kiai akhirnya. Hari itu pun semua terasa hampa bagi Hani. Hingga beberapa minggu kemudian, tepatnya setelah masa idah berakhir, pernikahan pun akhirnya digelar secara sederhana, tanpa pesta mewah, hanya akad yang disaksikan beberapa orang pondok dan juga keluarga dekat. Tak ada senyum dari wajah Hani, tak ada ketawa bagaian. Hanya wajah kosong, mata sembab dan juga tubuh yang terasa seperti dikurung dalam penjara. Setelah ijab kabul diucapkan, Wawan terlihat puas. Ia memegang tangan Hani, namun Hani hanya membalas dengan tatapan kosong. Tubuhnya terasa mati rasa. Hingga waktu yang tepat pun datang, yaitu malam pertama. Di kamar yang telah dihias seadanya oleh Bu Nyai, Hani hanya duduk di tepi ranjang dengan gaun putih sederhana. Matanya menatap dinding kosong, sementara di belakangnya Wawan masuk dengan penuh percaya diri. Hani, sekarang kamu jadi istriku. Ucap Wawan sambil duduk di sebelahnya. Hani diam. Ia hanya menggigit bibirnya agar tidak menangis. Jiwanya belum pulih, luka itu masih basah, masih menganga. Wawan pun mencoba menyentuhnya, namun Hani bergeser perlahan. Tubuhnya menegang saat itu. Mas, aku capek. Boleh aku tidur duluan? Bisiknya. Wawan menarik nafas, tampak sedikit kecewa, namun dia hanya mengangguk. Ya udah. Sini, biar kamu gak dinginan. Hani pun hanya menjamkan mata, membelakangi Wawan. Dalam hati ia menangis malam itu. Hani tertidur dengan tubuh kaku, dalam pelukan yang tidak ia harapkan. Di rumah yang terasa seperti penjara dengan seorang lelaki yang tidak ia cintai. Namun di balik kesedihannya, ada satu tekad kecil yang tumbuh dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan hidupnya selamanya ditentukan oleh ketakutan. Kelak jika waktunya tiba, ia akan mencari keadilan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan yang dirampas suaranya. Karena meski saat ini ia kalah, bukan berarti ia akan menyerah. Ia akan menyusun rencana jika sewaktu-waktu Wawan bersikap seenaknya kepadanya. Sudah berapa minggu bersama Wawan. Hidup bersamanya setelah pernikahan tidak membawa kebahagiaan bagi Yani, melainkan penderitaan yang semakin dalam. Dari luar orang mungkin melihat pernikahan mereka sebagai bentuk tanggung jawab Wawan terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Tapi di balik dinding rumah yang mereka tinggali, tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Wawan tak pernah benar-benar berubah. Kasarnya tetap sama, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Setiap kali Hani menolak bersikap mesra, Wawan marah. Tangannya ringan, tamparan, tendangan, bentakan menjadi makanan sehari-hari bagi Hani. Ia dilarang ke pesantren, dilarang jualan, dilarang keluar rumah tanpa izin. Ia kini malah dijadikan seperti boneka, dipaksa menurut tanpa boleh bersuara. Jadi istri itu jangan so alim di depanku ya. Kalau ternyata di belakang suka main racik-racik obat. Kamu pikir aku gak tahu ah? Kamu bawa-bawa vitamin buat kabur dari aku ya? Wawan membentak suatu malam saat melihat Hani menyimpan suplemen yang sebenarnya hanya untuk dirinya sendiri. Bukan begitu mas, itu buat aku sendiri, jawab Hani dengan pelan, menunduk. Jangan ngeles kamu ya, kurang ajar. Dan kembali Wawan melayangkan tamparan ke pipi Hani, hingga tubuhnya pun terhuyung menabrak dinding. Tangis sudah tidak asing lagi bagi Hani, bahkan rasa sakit pun terasa biasa. Namun di balik setiap luka yang ia terima, perlahan tumbuh sesuatu yang selama ini ia tahan, yaitu amarah.
Malam demi malam Hani menatap wajah Wawan yang tertidur dengan tengguran keras. Dan di matanya ada bara yang perlahan menyala. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan jadi seperti ini. Dipaksa menikah, dihina, disakiti, bahkan kehilangan harga dirinya. Ia sudah cukup diam, sudah cukup sabar dan kini ia tahu apa yang harus ia lakukan. Di balik lemari ia menyimpan satu botol kecil racun tikus yang dibelinya diam-diam saat berhasil keluar rumah sebentar untuk belanja. Ia simpan baik-baik menunggu waktu yang tepat. Ia tak akan membunuh Wawan begitu saja. Ia ingin membuatnya merasakan bagaimana rasanya tubuh dihancurkan perlahan. Seperti yang selama ini ia alami secara batin. Hari itu tiba saat Wawan mulai merintih kesakitan karena mahnya mulai kambuh. Hani tahu tubuh Wawan memang punya kelemahan di lambung. Ia tak langsung mengambil kesempatan melainkan menunggu ia sedikit sembuh agar rencananya bisa berjalan sempurna. Hani menyiapkan makanan kesukaan Wawan, nasi goreng dengan telur mata sapi dan juga sambalnya. Minumannya segelas es teh manis seperti biasa, tapi kali ini Hani menambahkan sedikit bubuk dari botol kecilnya ke dalam sambal dan juga es teh itu. Dengan senyum lembut ia menghampiri Wawan di ruang tengah. Mas, ini aku bikinin makanan nih, spesial. Katanya lapar. Wawan menatapnya dengan sinis. Tumben baik. Aku kan cuma pengen nyenengin suami, Mas. Jawab Hani dengan lembut, meski di dalam hatinya setiap kata itu terasa seperti pisau. Wawan makan dengan lahap, ia tidak curiga, bahkan memuji rasa nasi goreng buatan Hani. Akhirnya kamu bisa juga jadi istri yang baik ya. Gitu tuh dari awal, nurut. Hani hanya tersenyum lalu duduk di sampingnya. Ia menatap wajah laki-laki itu dengan tatapan kosong. Tak butuh waktu lama, sekitar 30 menit kemudian, Wawan mulai merasakan perutnya melilit. Ia memegangi perutnya lalu muntah di lantai. Apa ini? Sakit banget, teriaknya. Hani pun tetap duduk dengan tenang. Mas, kenapa mas? Kamu kenapa? Mau aku panggilin dokter? Wawan merangkak, wajahnya mulai pucat. Tubuhnya dingin berkeringat, ia pun muntah lagi. Kali ini bercampur darah, tangannya gemetar. Ini, kamu ngapain aku? Cuma kasih kamu rasa, mas. Rasa dari semua luka yang aku terima. Bisik Hani dengan suara pelan tapi tegas. Wawan terkapar saat itu. Nafasnya memburu, Hani pun bangkit perlahan. Lalu mengambil ponsel dan dengan sengaja menelpon tetangga. Bu, tolong ke rumah sebentar bu. Suamiku muntah darah. Wawan mendengar itu pun dan masih mencoba berbicara. Aku akan bilang semua. Video itu aku sebar. Hani menatapnya lalu mendekat. Sebarkan mas. Sekarang sebarkan. Biar semua orang tahu. Biar kamu ditarik ke neraka bareng dosa-dosamu mas. Aku gak takut lagi. Beberapa tetangga pun akhirnya datang. Mereka melihat Wawan sudah tak berdaya di lantai. Tubuhnya menggigil, ambulans pun dipanggil. Tapi sebelum bantuan datang, Wawan sudah tak sadarkan diri. Di rumah sakit dokter menyebutkan bahwa Wawan mengalami keracunan akut yang menyerang sistem pencernaannya. Polisi datang karena racun ditemukan di darah Wawan. Namun Hani tidak panik. Ia tenang menghadapi pemeriksaan. Ia sudah menyiapkan semuanya, termasuk surat tulisan tangan yang menyatakan bahwa ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak awal pernikahan. Ia menyimpan foto-foto luka, rekaman suara bahkan rekaman kamera kecil yang disembunyikan di pojok kamar yang memperlihatkan tindakan kekerasan dari Wawan. Kasus ini pun mencuat, banyak pihak bersimpati kepada Hani. Bahkan beberapa pengacara siap membelanya secara pro bono.
Nama pesantren tetap berjaga karena Hani tidak pernah menyeretnya ke publik. Hingga kini pun, persidangan, Hani berkata dengan tegas, "Saya bukan membunuh karena dendam ya Pak, tapi saya menghentikan seorang yang setiap hari membunuh saya dalam diam." Hakim mendengarkan suasana riuh pun ruang sidang sunyi. Dan akhirnya, hukuman ringan dijatuhkan karena bukti KDRT dan ancaman dari Wawan dinyatakan valid. Setelah semuanya berakhir, Hani kembali ke pesantren. Ia tak ingin tinggal di rumah yang dulu menjadi saksi luka. Ia kembali menjadi santri, kembali berjualan kecil-kecilan dan perlahan membangun kembali kehidupan yang sempat hancur. Di dalam hatinya masih ada luka, tapi kini luka itu disembuhkan oleh kekuatan. Bukan hanya dari doa dan sabar, tapi juga dari keberanian untuk melawan kezaliman. Karena Hani tahu, diam kadang bukanlah solusi, dan keadilan tak selalu datang dari tangan hukum. Kadang harus diperjuangkan sendiri meski dengan resiko yang besar. Kini Hani pun resmi bercerai dengan Wawan. Setelah semua hutangnya lunas karena sudah menikah, kini Hani pun bisa bebas, hidup menjalani hari-harinya dengan tenang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berharap akan terus mengabdi di pesantren bersama Pak Kiai dan juga Bu Nyai. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Karsu juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Karsu semuanya ya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih. See you.